Oke, selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ya, sistem pencernaan itu mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, sering kita dengar. Dan sistem pencernaan ini kita bisa sebut sebagai sebuah proses yang kompleks untuk mengubah makanan menjadi nutrisi. Ya, di mana nutrisi ini nanti sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Nah, pada sistem pencernaan makanan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama disebut sebagai alimentary canal. Alimentary canal ini sama halnya dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, faring, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sigmoid, rektum, nanti sampai pada anus. Ya, jadi keseluruhan ini merupakan sistem ataupun saluran daripada pencernaan. Nah, bagian yang kedua disebut sebagai organ aksesoris. Nah, organ aksesoris ini bukan merupakan saluran pencernaan, tetapi sistem pendukung daripada sistem pencernaan. Supaya apa? Supaya nanti pencernaan makanan itu akan lebih sempurna, akan lebih baik lagi, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, nanti bagian-bagiannya kita akan pelajari. Tetapi pada video ini, saya akan membahas yang berkaitan dengan saluran pencernaan saja, ya, berkaitan dengan anatomi dan fisiologi daripada saluran pencernaan. Sebelum lebih jauh kita berbicara mengenai saluran pencernaan, terlebih dahulu kita berbicara mengenai peritoneum. Apa yang dimaksud dengan peritoneum? Jadi peritoneum adalah lapisan daripada abdomen atau lapisan perut. Peritoneum ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan parietal peritoneum dan visceral peritoneum. Parietal peritoneum ini terletak di bagian anterior dinding abdomen, ya, atau bagian depan dinding abdomen. Sedangkan visceral peritoneum itu melapisi setiap organ yang ada di dalam rongga abdomen, misalkan lambung, ginjal, usus, dan berbagai organ yang ada di dalam rongga abdomen. Nah, tujuannya apa? Tujuan adanya peritoneum ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi friksi atau gesekan antar organ di dalam rongga abdomen. Ada 4 proses aktivitas pencernaan makanan secara umum. Yang pertama adalah ingesti, yang kedua digesti, yang ketiga absorpsi, dan yang ketiga eliminasi. Sebenarnya keempat bagian ini merupakan rangkuman dari seluruh proses sistem pencernaan makanan. Nah, yang pertama adalah ingesti. Saya menjelaskannya seperti ini. Misalkan kita makan sesuatu, ya, katakanlah kita makan nasi, ya. Lalu kita ambil nasi tersebut, memasukkannya ke dalam mulut. Nah, proses memasukkan ke dalam mulut inilah yang disebut dengan ingesti. Nah, kemudian makanan yang sudah masuk ke dalam mulut kita itu dipecah-pecahkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik. Kemudian nanti akan bercampur dengan enzim supaya mengubah makanan menjadi zat gula. Lalu makanan yang sudah dihaluskan di mulut itu akan diteruskan melewati faring, kemudian kerongkongan hingga sampai di lambung. Lalu di lambung juga terjadi proses pencernaan makanan lagi. Proses pencernaan makanan di lambung disebut sebagai proses pencernaan kimiawi karena bercampur dengan berbagai enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Nah, inilah yang disebut dengan digesti. Jadi digesti itu pencernaan makanan, baik yang terjadi di mulut secara mekanik maupun yang terjadi di lambung secara kimiawi. Kemudian makanan yang sudah bercampur di dalam lambung diteruskan ke usus halus. Nah, di usus halus inilah makanan akan diabsorpsi. Absorpsi itu artinya diserap. Yang diserap itu seperti nutrisi, kemudian mineral, dan lain sebagainya. Zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Maka inilah yang disebut dengan eliminasi. Sekarang kita masuk pada saluran pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Mulut merupakan awal daripada sistem pencernaan, ya. Kita tahu bahwa di dalam mulut itu banyak sekali bagian-bagian yang membantu proses pencernaan makanan, seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, atau kita juga sebut sebagai air liur. Nah, mari kita melihat anatomi mulut. Nah, pada bagian gambar yang di bawah ini, ya, kita melihat bahwa
Dalam mulut itu terdapat rongga mulut. Kemudian ada vestibul, itu adalah rongga antara bibir dengan gigi. Kemudian juga ada lidah, ya. Kemudian juga ada ini bagian bawah ini tulang daripada hyoid. Nah, kemudian pada gambar di atas ini kita melihat ada hard plate, soft plate, labia dan juga bagian uvula. Nah, labia ini disebut juga sebagai bibir. Hard plate dan soft plate ini juga memiliki fungsi ya, terlebih-lebih dalam proses untuk menelan makanan. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja hard plate dan soft plate ini adalah saling berlawanan. Jadi apabila hard plate ini turun, maka bagian soft plate ini akan terbuka. Nah, pertanyaannya, kapan hard plate ini turun dan kapan soft plate ini akan terbuka? Begini. Jadi, pada hard plate ini akan turun itu pada saat kita menutup mulut. Nah, pada saat kita menutup mulut, hard plate ini turun, maka bagian yang belakang ini itu akan terangkat. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila kita membuka mulut, bagian hard plate ini akan terangkat, lalu bagian soft plate bagian belakang ini akan tertutup. Nah, kapan itu terjadi? Jadi, pada saat kita menelan makanan, otomatis posisi mulut akan tertutup ya. Kemudian yang bagian belakangnya akan terbuka, sehingga memungkinkan makanan bisa didorong masuk ke saluran pencernaan berikutnya. Nah, sedikit saya bahas mengenai gigi ya. Yang gigi ya, ini terdiri atas 3 bagian besar, yaitu ada yang disebut dengan crown, bagian ini mahkota gigi, kemudian leher, neck, dan root ya, bagian akar gigi yang tertancap. Di dalam gigi ini terdapat yang disebut dengan pulp cavity ya, atau rongga cavity. Nah, ini nih, pulp cavity atau rongga cavity nih. Nah, di sini, di rongga ini, terdapat saraf-saraf dan pembuluh darah yang menyuplai darah di gigi. Secara umum ya, gigi itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang disebut dengan incisors, atau kita sebut sebagai gigi seri, kemudian canines atau gigi taring, kemudian premolar, dan yang terakhir adalah molar. Nah, masing-masing gigi memiliki jumlah yang berbeda-beda. Yang pertama, incisors atau gigi seri memiliki 8 gigi, kemudian gigi taring atau canines 4 gigi, kemudian premolar 8 gigi, dan molar yaitu 12 gigi. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik. Di dalam mulut ini, makanan kemudian dipecah-pecahkan ataupun dihaluskan menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian makanan di dalam mulut itu akan bercampur dengan enzim ptyalin atau enzim amilase, di mana fungsi enzim ini yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, jadi hal ini kita bisa buktikan apabila kita mengunyah makanan dalam waktu yang lama, maka lama-kelamaan makanan yang kita kunyah itu akan terasa manis. Setelah makanan selesai diproses di mulut, maka makanan diteruskan ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu faring. Secara anatomi, faring dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, kemudian orofaring, dan laringofaring. Faring memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai saluran pencernaan, yang kedua sebagai saluran pernapasan. Nah, nasofaring ini akan terhubung juga dengan saluran eustasius pada indera pendengaran. Kemudian orofaring ini terletak di belakang mulut dan bagian yang terendah disebut sebagai laringofaring. Sebelum makanan diteruskan ke faring, maka makanan akan melewati yang disebut dengan epiglotis. Nah, fungsi epiglotis ini berfungsi untuk mencegah agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan yang bisa menyebabkan aspirasi. Setelah makanan melewati faring, makanan masuk ke dalam saluran pencernaan berikutnya, yaitu esofagus. Bagian-bagian esofagus atau disebut juga sebagai kerongkongan ya, secara anatomi kita bisa melihat bagian di atas ini disebut sebagai upper esophageal sphincter atau sphincter bagian atas. Kemudian trakea ya, bagian depan daripada kerongkongan. Lalu ada ini esofagus ya. Jadi panjangnya kurang lebih 20 cm dan bagian bawah ini disebut sebagai lower esophageal sphincter.
yaitu pertemuan antara kerongkongan dengan lambung. Kerongkongan ini juga diperserapi oleh saraf vagus. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam esofagus, maka secara otomatis saraf vagus ini akan terangsang. Akibat dari adanya rangsangan ini, maka terjadilah pergerakan otot. Pergerakan otot ini kita sebut sebagai gerakan peristaltik. Nah, gerakan inilah yang membuat makanan itu terdorong masuk ke dalam lambung. Sebelum ke saluran pencernaan berikutnya yaitu lambung, saya akan membahas dulu mengenai lapisan saluran pencernaan. Apa saja sih yang termasuk dalam lapisan saluran pencernaan? Ya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, lapisan saluran pencernaan itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang disebut dengan mukosa, kemudian submukosa, kemudian muscularis externa, dan yang terakhir adalah lapisan serosa. Jadi ini lapisannya berurutan dari dalam keluar. Nah, yang pertama adalah mukosa. Mukosa ini merupakan selaput lendir ya, yang melapisi rongga dan juga lumen tube. Nah, kalau di gambar ini kita melihat nih lumen. Jadi lumen ini merupakan saluran juga ya. Disinilah terdapat membran mukosanya. Jadi yang melapisi lumen ini, lapisan pertama kita sebut sebagai membran mukosa. Kemudian yang kedua adalah lapisan submukosa. Di dalam lapisan submukosa ini terdapat pembuluh darah, saraf, dan jaringan limfa. Nah, lapisan ketiga disebut sebagai muscularis externa. Lapisan muscularis externa ini kita sebut juga sebagai lapisan otot saluran pencernaan. Nah, lapisan ototnya itu ada yang berbentuk longitudinal muscle layer dan ada yang berbentuk circular muscle layer. Sebenarnya ada satu lagi disebut juga sebagai oblique muscle layer. Lapisan keempat disebut sebagai lapisan serosa. Lapisan serosa ini sama dengan lapisan peritoneum. Jadi yang ada di sini adalah visceral peritoneum. Sedangkan parietal peritoneum kan terletak di bagian dinding anterior. Sedangkan visceral peritoneum itu yang melapisi organ-organ yang ada di dalam abdomen. Sekarang kita masuk pada saluran pencernaan berikutnya. Setelah makanan melewati kerongkongan atau esofagus, maka makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi. Kenapa? Karena di dalam lambung terjadi sejumlah reaksi kimia pada saat proses pencernaan makanan. Kita melihat mengenai bagian-bagian atau anatomi lambung. Nah, yang pertama adalah cardioesophageal sphincter yang merupakan pertemuan ataupun batasan antara lambung dengan esofagus. Kemudian ada bagian fundus, lalu ada serosa. Serosa ini juga merupakan lapisan luar daripada lambung. Sering disebut juga sebagai lapisan peritoneum. Kemudian ada body, ada rugae of mucus, di mana rugae ini juga disebut sebagai lipatan-lipatan yang ada di dalam lambung ini. Berikutnya ada greater curvature. Nah, greater curvature ini disebut juga sebagai curvature mayor, ya, bagian yang melengkung ini nih. Kemudian ada pyloric antrum, lalu ada pyloric sphincter dan pylorus. Nah, bagian pyloric sphincter ini merupakan bagian yang memisahkan antara duodenum dengan lambung. Nah, berikutnya ada lesser curvature. Lesser curvature ini disebut juga sebagai curvature minor. Nah, di bagian lesser curvature ini nanti akan ada jaringan lemak yang menghubungkan antara lesser curvature dengan bagian lobus kiri hati. Berikutnya, di lambung ini juga terdapat otot. Nah, ini adalah lapisan ketiga yang sudah kita pelajari sebelumnya pada lapisan-lapisan lambung, yaitu muscularis externa. Muscularis externa ini terdiri atas jaringan otot, yaitu ada bagian otot yang disebut longitudinal layer, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian circular layer, bentuknya seperti ini, dan oblique layer, bentuknya seperti ini.
Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan secara kimiawi ini dibantu oleh asam lambung atau hidroklorida atau biasanya disingkat HCl. Kemudian enzim renin dan enzim pepsin. Masing-masing kita membahas fungsinya. Yang pertama adalah asam lambung atau hidroklorida. Nah, hidroklorida ini berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk ke dalam lambung melalui makanan. Yang kedua, hidroklorida ini juga membantu pepsin dalam pemecahan protein. Berikutnya adalah enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengubah kasenogen menjadi kasein. Kasein berfungsi untuk memelihara dan membangun jaringan serta mencegah terjadinya kerusakan otot. Hal ini disebabkan karena kasein dapat menghasilkan asam amino sepanjang waktu. Kemudian, dalam kaitannya dengan kasein, enzim renin juga memiliki fungsi untuk menggentalkan atau menggumpalkan susu dan memisahkan menjadi gumpalan semi padat dan whey atau disebut sebagai laktoterum atau nama lainnya cair. Nah, kemudian gumpalan susu ini diperlukan karena susu yang telah masuk ke dalam lambung itu harus disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini bertujuan agar protein susu nantinya dapat dicerna dengan baik. Enzim berikutnya adalah enzim pepsin. Enzim pepsin yang berada di dalam lambung berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteas, dan polipeptid. Nah, enzim pepsin ini dihasilkan oleh sel-sel parietal di lambung. Nah, di dalam lambung, pepsin berfungsi selain memecahkan protein, ya, dia juga berfungsi untuk melindungi vitamin B12 dari keasaman lambung, sehingga vitamin B12 dapat diteruskan ke duodenum dalam keadaan yang utuh, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Dalam kondisi adanya penyakit lambung yang menyebabkan terjadi atrofi lambung, maka akan berdampak pada produksi pepsin yang semakin sedikit. Karena kenapa? Ya karena sel parietalnya atrofi, sehingga enzim pepsin yang diproduksi juga sedikit. Nah, ini akan berdampak pada vitamin B12 yang akan dilindungi juga semakin sedikit. Nah, sehingga akibatnya vitamin B12 akan hancur pada keasaman lambung. Nah, apa akibatnya pada tubuh? Akibatnya pada tubuh adalah tubuh menjadi kekurangan vitamin B12 sehingga memungkinkan terjadi anemia. Nah, ini juga merupakan salah satu fungsi lambung, yaitu sebagai faktor anti-anemi. Setelah makanan diproses di dalam lambung, maka hasil pencernaan makanan ini disebut sebagai kimus. Lalu, kimus akan diteruskan ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut sebagai duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Dan yang ketiga adalah ileum atau disebut juga sebagai usus penyerapan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah duodenum. Duodenum ini adalah bagian terpendek dari usus halus. Panjangnya kurang lebih 20-25 cm. Nah, fungsinya yaitu untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang berasal dari pankreas. Nanti kita akan mempelajari lebih spesifik bagian ini ketika kita mempelajari mengenai organ-organ aksesoris pencernaan, yang salah satunya adalah pankreas. Yang kedua adalah jejunum. Panjang jejunum kurang lebih 1-2 meter, dan hampir 90% proses penyerapan makanan dan nutrisi itu terjadi di jejunum. Nutrisi yang diserap di jejunum itu akan dialirkan ke seluruh tubuh, baik melalui transportasi aktif maupun pasif. Nah, sekilas mengenai transportasi aktif dan pasif. Kalau transportasi aktif itu adalah salah satu proses perpindahan zat atau molekul dengan membutuhkan energi. Sedangkan transportasi pasif perpindahan tanpa menggunakan energi. Selain itu, lapisan bagian dalam jejunum itu terlihat tebal, sehingga di dalam jejunum ini terdapat banyak sekali pembuluh darah. Berikutnya ada ileum, atau disebut juga sebagai usus penyerapan. Panjang ileum ini kurang lebih 2-4 meter. Ileum memanjang dari jejunum sampai ke ileosekal. Jadi ileosekal ini adalah perbatasan antara usus halus dengan usus besar. Dinding ileum ini tipis dan hanya mengandung lemak.
Selain proses penyerapan, ileum juga berfungsi mencegah aliran balik atau refluks dari usus besar. Selain itu, ileum juga memiliki reseptor. Nah, reseptor ini berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Nah, pada ileum terdapat sel-sel limfatik. Hal ini diungkapkan oleh Hans Conrad Peary, seorang ahli anatomi Swiss. Sel-sel ini disebut sebagai Pek-Peary sesuai dengan nama penemunya. Sel Pek-Peary ini memiliki sel B dan sel T yang biasa kita temukan pada kelenjar getah bening. Nah, sehingga inilah sebabnya usus halus memiliki peran dalam sistem kekebalan tubuh. Selain itu, usus halus memiliki lapisan fili dan mikrofili yang membuat permukaan usus halus itu menjadi luas, sehingga fungsi penyerapan akan sangat maksimal dan sangat baik. Di dalam usus halus terdapat beberapa enzim, di antaranya yang pertama adalah enzim maltase. Enzim maltase ini adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim laktase. Enzim laktase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Yang ketiga, enzim enterokinase. Enzim enterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Jadi, tripsin ini juga nanti berfungsi untuk memecahkan protein menjadi asam amino di dalam usus halus. Kemudian enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian enzim peptidase. Enzim peptidase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah polipeptid menjadi asam amino. Dan yang terakhir adalah enzim sukrase. Enzim sukrase adalah enzim yang berperan dalam mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Setelah makanan diserap di usus halus, maka zat-zat sisa yang tidak diserap akan diteruskan ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu usus besar. Mari kita melihat anatomi usus besar. Bagian bawah ini disebut sebagai ileosekal. Ileosekal merupakan pertemuan antara usus halus dengan usus besar. Kemudian bagian yang menggantung di bawah disebut sebagai appendix atau usus buntu. Peradangan yang terjadi pada appendix ini disebut sebagai appendixitis. Kemudian zat sisa makanan yang sudah masuk di dalam usus besar ini akan melewati kolon ascendens, bagian yang naik ini, tentu dengan pergerakan otot daripada usus besar ini. Kemudian zat sisa makanan tersebut akan melewati kolon transvers, lalu masuk ke bagian yang menurun, yang disebut dengan kolon descendens. Setelah dari kolon descendens, kemudian zat sisa makanan akan masuk ke dalam sigmoid. Di dalam sigmoid ini ketika sudah akan penuh, maka saraf-saraf yang terdapat di sini akan terangsang, sehingga kita merasakan sensasi untuk buang air besar. Isi yang ada di dalam sigmoid ini yang kita sebut sebagai feses, kemudian akan diteruskan ke rektum, lalu ke anus, dan feses dikeluarkan. Nah, dalam kolon sigmoid ini terdapat gerakan mendorong feses keluar dari usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Lalu di dalam usus besar ini terjadi juga penyerapan air serta produksi vitamin K dan B. Setelah semua diserap, maka zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka itulah yang disebut dengan feses, yang dikeluarkan dari saluran pencernaan besar atau yang disebut dengan proses eliminasi.